Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran online bidang studi IPS. Untuk kali ini Ibu akan bicarakan tentang bab 2. Kalian bisa ambil buku cetaknya dan kalian buka halamannya. Di situ akan tercantum halaman 79 dengan judul Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, pada bab 2 kali ini nanti Ibu akan bicara tentang ada 3 bagian. Ya, bagian pertama mobilitas sosial, B pluralitas, dan C konflik dan integritas. Nah, pada bab 2 di sini pertemuan pembelajaran online kali ini Ibu hanya akan bicara tentang mobilitas sosial saja. Nah, dalam mobilitas sosial nanti kita bahas ya. Ibu akan jelaskan tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, dan terakhir dampak dari mobilitas sosial. Ya, nah sekarang kita bicara lagi mengenai pengertian mobilitas sosial. Ya, kalian mungkin sudah tahu dan sudah baca. Ya, apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial itu gerak perpindahan posisi atau status sosial seseorang ke status sosial yang lain. Nah, setelah dari mobilitas, yaitu yang kedua, ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, dalam bentuk mobilitas sosial itu nanti ada 4 lagi. Ya, pertama, bentuk mobilitas vertikal ke atas, ya. Ada bentuk mobilitas horizontal, ada bentuk mobilitas antar generasi, dan yang keempat bentuk mobilitas geografis. Nah, nanti masing-masing Ibu akan jelaskan apa maksud dari bentuk-bentuk tersebut. Ya, nah yang pertama, nah ada mobilitas bentuk vertikal. Vertikal kalian tahu kan arahnya ke atas ya. Nah, makanya mobilitas vertikal itu kita harus tahu dulu pengertiannya ya, yaitu pengertiannya gerak perpindahan status sosial seseorang yang berpengaruh terhadap derajatnya ya. Derajat itu status sosialnya ya, berpengaruhnya terhadap derajat ya. Jadi ada vertikal naik, ada vertikal turun. Vertikal naik atau social climbing, contohnya tadi ya, Ibu seorang guru jadi kepala sekolah atau karyawan biasa diangkat jadi manajer. Itu berarti statusnya ya dari bawah naik ke atas ya. Nah, kebalikannya sekarang ada vertikal turun, yang tadinya statusnya di atas jadi turun ya, atau social sinking. Nah, contohnya itu orang yang pensiun ya, yang tadinya jadi direktur pensiun jadi orang biasa ya, atau orang yang dipecat dari pekerjaannya, yang tadinya jadi pegawai dipecat jadi nganggur ya, atau juga orang yang di PHK. Nah, biasanya kalau orang yang mengalami status sosial vertikal turun itu orang tersebut biasanya mengalami gejolak kejiwaan ya, karena apa? Dari posisi yang atas ya turun ke yang rendah, yang biasanya stres ya, itu ya. Nah, sekarang selain vertikal tadi ada horizontal. Kalau horizontal lurus ya, lurus di sini berarti apa? Gerak perpindahan status sosialnya dalam lapisan sosial yang sama. Jadi yang sama, tidak berpengaruh, istilahnya derajatnya sama. Contoh ya, misalnya Bu Ibu, guru SMP Negeri 7.
pindah menjadi guru SMP Negeri 5. Nah itu kan sama derajatnya ya, sama-sama jadi guru. Atau kemarin kalian tahu kan kepala sekolah SMP 7 itu Bu Ani ya. Nah sekarang Bu Ani dipindahkan ke SMP Negeri 2 jadi kepala sekolah lagi ya. Berarti status sosialnya derajatnya sama ya, tidak mempengaruhi ya. Atau manajer pemasaran pindah ke perusahaan lain jadi manajer lagi. Nah itu kan sama ya, itu ya. Jadi ingat ya, horizontal itu gerak perpindahan status sosial seseorang dalam lapisan sosial yang sama derajatnya. Nah terus yang ketiga ada mobilitas antar generasi. Nah, apa antar generasi di sini? Yaitu perpindahan 2 generasi atau lebih. Ya, mobilitas antar generasi di sini ada 2. Ya, mobilitas intergenerasi dan intragenerasi. Nah, apa intergenerasi itu? Nah, intergenerasi yaitu merupakan perpindahan status sosial ya yang terjadi di antara beberapa generasi. Ya, beberapa generasi. Contohnya ya, generasi ayah, generasi anak, generasi cucu. Nah itu kan berarti beberapa generasi. Ayahnya jadi direktur bank, nah anaknya cuma menjadi karyawan biasa. Ya itu ya, jadi beberapa generasi. Ada generasi ayah, generasi anak, dan generasi cucu. Itu mobilitas intergenerasi. Nah yang keduanya itu ada mobilitas intragenerasi. Nah, intra di sini berarti mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Ya, ayahnya punya anak misalnya 2. Nah, jadi yang satu adiknya seorang kepala sekolah, sementara kakaknya hanya guru biasa. Ya, jadi kakak dan adik itu dalam kelompok generasi yang sama. Ya, nah yang keempat ada mobilitas geografis. Ingat ya, geografis. Geografis di sini jelas sekali ya, perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, itu biasanya atas kemauan sendiri. Contohnya ya, mobilitas geografis di sini contohnya yaitu ada transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Nah, kalian tentu bertanya, mengapa terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas sosial selalu terjadi dalam masyarakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, ya yang tadi disebutkan pertanyaan-pertanyaan kalian, tentu kalian perlu mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas tersebut. Ya, nah sekarang kita bicara tentang faktornya. Ya, faktor itu jelas ya, ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Ya, faktor pendorongnya itu ada faktor struktural. Ya, ada faktor individu, ada faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor pendidikan. Nah sekarang untuk faktor penghambatnya. Faktor penghambat mobilitas itu ada faktor kemiskinan, ya, diskriminasi itu perbedaan, ya, perbedaan kelakuan, ya, perbedaan kelakuan. Misalnya ada suku, ras, agama, perbedaan gender, ya, laki-laki, perempuan, atau laki-laki sudah boleh kerja yang berurusan seperti perempuan misalnya, itu tidak boleh ya. Itu faktor penghambat dari mobilitas sosial. Nah sekarang jika kalian berpikir bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi, ya setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi dia bekerja dengan menggunakan saluran-saluran mobilitas sosial yang sesuai. Ya,
Nah, sekarang saluran mobilitas sosial itu ya, ada 4. Ada dari pendidikan, ya, sosial, sekolah tinggi itu kan bisa mempengaruhi, itu merupakan saluran mobilitas yang pertama. Jadi kalau orang yang berpendidikan tinggi nanti ya mobilitasnya juga baik ya. Terus organisasi politik, ada LSM, ada anggota dewan, nah itu organisasi politik. Yang ketiga juga ada organisasi ekonomi, ada koperasi misal di dalamnya ya. Terus yang keempat ada organisasi profesi, ada PGRI, tahu PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan ada HIPMI ya. Terus sekarang apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Nah, jika semua mobilitas naik atau ke atas, semua orang tentu akan merasa senang ya, karena dari bawah ke atas itu pasti akan senang. Tapi sebaliknya ya, jika mobilitas itu ke bawah ya, turun, itu pasti orang akan sedih, tidak enak, stres. Nah, maka itu ya, kalian perlu memahami bahwa mobilitas sosial itu mempunyai dampaknya. Nah, dampaknya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Ya, karena dampak positif dari mobilitas sosial itu apa? Pertama, jelas ya, mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, itu dampak positif yang pertama. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Itu dampak positifnya. Sementara yang negatifnya apa? Negatifnya nanti akan terjadi konflik ya, dan gangguan psikologi ya, karena ya itu tadi terjadi mobilitas turun. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang mobilitas ya, tadi dari pengertian ya, dari bentuk, dari saluran dan dampak, kamu buka lagi buku cetaknya, terus ibu akan kasih tugas yang mana harus kamu kerjakan. Nah, tugasnya per individu ya, ditulis di buku tulis IPS. Jangan lupa kasih nama dan kelas ya, nama dan kelas. Catat ya, di halaman 83, 87, 88 dan 93 itu tugas individu di buku IPS. Nah, tugas tersebut kapan harus dikumpulkan? Dikumpulkan nanti ada info selanjutnya. Karena apa? Karena kita masih dalam pembelajaran online ya. Nah, untuk itu kiranya ibu cukupkan sampai di sini dulu untuk pembelajaran bab 2 mobilitas sosial. Kita ketemu lagi di bab 2 masih tetap ya, tapi di bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.